Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess History. Di video kali ini kita akan membahas partai catur 3 langkah Raja Hitam Mati. Nah, dalam problem kali ini telah menjadi PR sebelumnya ya kemarin ya, dan kali ini akan kita bongkar langsung bagaimana caranya putih bisa menang dalam 3 langkah. Ini pion ke atas ya. Sebelum kita mulai, kita cek dulu apakah benar sama dengan yang kemarin. Kali ini putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Benar ya? Sesuai dengan PR yang kemarin ya. Jadi kemarin itu dibahas seperti di komen kawan-kawan kita semuanya, yaitu gajah ke D3. Kita larinya ke sini aja ya. Dan skak dengan menteri misalnya, maka raja akan naik ke G2, skak dengan menteri ke H2, maka masih bisa makan kuda dan tidak mati ya gitu. Ada juga yang komen begini, menterinya ke A6 ya. Maka kita akan jawab hitam yang terbaik, yaitu kalau misalnya ke sini mati tuh. Skak naik, skak mati ya. Tapi kalau hitam melangkahkan salah ya. Jadi kita langkahkan juga yang terbaik dari hitam ya. Atau semua gerakannya akan kita gerakan, yaitu makan pion. Nah, saat skak ya dimakan aja sama gajah. Nah, kalau kuda buka open skak, maka gajah akan makan gajah di E4 dan cek juga. Tidak mati ya dalam 3 langkah. Oke, lanjut. Langsung saja kita bongkar kuncinya ya. Seperti komen di kawan kita, yaitu kuda larinya ke E2. Mari kita bahas bagaimana caranya hitam melangkahkan semua ya, gerakan hitam kemana aja. Kali ini raja nggak bisa bergerak ya, hanya gajahnya yang bisa bergerak. Langkah pertama jawaban dari hitam yaitu gajah ke F1. Maka akan skak dengan menteri ke H7 dan tutup sama gajah, dimakan langsung ke H3 dan checkmate. 3 langkah ya, mati. Lanjut. Langkah pertama dari putih yaitu kuncinya kuda ke E2. Sekarang gajahnya larinya ke G2 ya. Tadi ke F1, sekarang ke G2. Nah, skak dengan menteri ke H7, maka raja nggak bisa bergerak, tutup dengan gajah dan checkmate. Mati ya. Oke, lanjut. Langkah pertama masih ya, kuda ke E2. Nah, sekarang gajahnya larinya ke G4. Mungkin sama ya, skak dulu. Terus larinya ke sini, skak, masih bisa bergerak. Nah, belum mati ya. Bagaimana caranya? Coba kita lihat dulu. Langkah kedua dari putih apa kira-kira kawan-kawan? Coba, yaitu kuda ini discover skak ke E1. Kakek dengan gajah ya, ke sini gajahnya. Maka raja bisa bergerak, makan gajah ada kuda yang di E2, maka tutup dengan gajah ke F3, dan terakhir skak ke, kalau dengan menteri bisa enggak? Mati ya. Kalau dengan gajah makan ini, mati juga. Ada 2 jalan ya, mati juga. 3 langkah, mati. Lanjut, kuda ke E2. Sekarang terakhir jawaban dari hitam, yaitu gajah makan pion di F5. Ini kalau skak nggak mati ya. Dimakan, nggak mati. Kalau skaknya dengan ini, kuda masih bisa bergerak. Skak lagi, masih dimakan. Masih bisa kabur. Nggak mati juga. Nah, bagaimana langkahnya coba? Ini langkah pertama, makan ini. Nah, langkah kedua dari putih yaitu sesuai yang dibilang oleh kawan kita di kolom komentar, yaitu benteng makan gajah di F5. Remis tidak,
raja masih bisa bergerak ke G2, dan terakhir sekak dengan kuda yang mana nih? Ya kawan kan tebak ya, kuda yang di F3 ini. Nah kalau dia larinya ke E1 nggak mati ya, tuh masih bisa lari rajanya. Berarti kudanya sekaknya discover sekak ke G5. Naik nggak bisa, ke H3 ada kuda, ke G3 ada kuda yang di E2. Makan gajah ada kuda di E2. Kalau di F ini ada benteng ya. Dan kembali lagi maka posisinya sekak dengan gajah. Dan sekak mat 3 langkah, raja hitam mati. Mungkin itu jawabannya, tidak ada yang lain ya. Kalaupun ada kunci yang lainnya, kayaknya nggak ada lagi loh yang kita cek di sini lagi. Maka problem ini terpecahkan dengan langkah ini ya, langkah pertamanya. Dan silakan diotak-atik dan digelar apakah benar kuncinya hanya satu. Oke, kita lanjut langsung ya dengan problem PR ya, untuk kita pecahkan di hari selanjutnya. Biasanya kalau ini Selasa, maka kita akan pecahkan di hari Jumat. Jumat ke Minggu, Minggu ke Selasa. Begitu ya, agar kawan-kawan tahu jadwalnya AB Chess History ini mengupload video terbarunya. Terima kasih telah mendukung AB Chess. Mari kita berikan problem untuk PR selanjutnya. Lanjut, ini problem PR untuk kali ini ya. Sebenarnya problem ini pernah menjadi PR sebelumnya di video yang pernah berlalu di AB Chess, namun belum dibuka kuncinya. Nah, takutnya nanti ada ya kawan-kawan menyimak di video-video sebelumnya, nah, ternyata problem ini nggak pecah atau gimana, nggak dibuka-buka. Nah ini kali ini kita akan kupas lagi, kita akan perlihatkan lagi PR problem catur 3 langkah raja hitam mati. Nah bagaimana caranya? Kali ini putih memiliki kayaknya banyak nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bukan kayaknya lagi, tapi jumlah sesuai dengan jumlah perwira dalam catur ya. Tinggal kita kalau mau memecahkan digelar caturnya, kudanya ini ada 3, maka pinjam 1 di hitam, gajahnya ada 4 nih, maka nggak bisa pinjam ya, pinjam aja pion sama pion gitu. Bentengnya ada 3, bisa pinjam ke hitam, anggap aja itu putih. Menterinya 1, pionnya ada 4 ya, dan ini pionnya ke atas misalnya begini. Nah, sekak maka bisa lari, sekak lagi dengan menteri masih bisa larinya ke F3. Nah nggak mati ya, begitu. Dan ini raja posisinya di putih, bisa disekak oleh gajah hitam ya, misalnya begini nih. Nah maka akan sekak duluan oleh gajah, dimakan gajahnya, maka remis ya. Remis itu raja nggak bisa bergerak namun dalam keadaan hidup ya, jadi itu posisi remis. Dilihat kawan-kawan ya, seperti ini pionnya ke atas. Misal nih ya, kuda sekak, maka masih bisa larinya ke G2 rajanya ya. Terus lanjut sekak dengan gajah ke H3, masih bisa larinya ke sini F3. Terus sekak apa lagi? Sekak dengan ini masih bisa makan gajah, nggak mati ya, gitu. Jadi nggak mati. Nah, misalnya contoh lagi ya, kuda ke sini, lari ke sini, sekak lagi, ataupun sekak dengan menteri ya. Nah, lari, sekak lagi, masih bisa makan kuda, belum mati juga. Nah silakan diotak-atik, digelar ya di rumah untuk menjadi PR kita. Nanti kita bongkar di hari Jumat. Silakan di komen dan mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat, digelar menjadi teka-teki. Nah kalau nggak pecah ya tunggu aja, bahwasanya nanti akan dipecahkan oleh AB Chess. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.